Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang sholat nih. Kebetulan di kesempatan kali ini ada kesempatan untuk membuat media seperti ini. Selain untuk mengingatkan yang melihat saja, semuanya saja, saya juga video ini juga untuk mengingatkan diri saya pribadi, karena saya juga masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini ataupun kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 162, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa begitu? Karena dijelaskan dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah, untuk mengagungkan asmanya, untuk mengagungkan Allah. Jadi kalau ada hamba Allah yang tidak mau melaksanakan sholat, maka itu sudah di luar ini berarti. Nah, nanti kita jelaskan ya. Next, kita tahu bahwa amalan yang pertama kali yang dihisab adalah sholat. Ini saya ambil dari hadis ya, hadis sahih. Ini nomor hadisnya. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Lanjut ke loncati tadi ya. Seperti ini. Kenapa kok harus melaksanakan sholat? Di sini hukumannya satu kali meninggalkan sholat itu sama dengan akan dimasukkan dalam neraka Allah selama 30 tahun. Ingat, hitungan hari, satu hari di dunia dan satu hari di neraka itu tidak sama. Kok bisa begitu? Iya. Lihat ini, satu hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Ingat, karena kita di akhirat itu adalah abadan abadi, selawas-lawasi. Dihitungan harinya pun tidak sama. Satu hari sama dengan 60.000 tahun. Yang artinya satu kali tidak melaksanakan sholat subuh, kita akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Meninggalkan satu kali sholat zuhur sama dosanya dengan membunuh 1.000 umat Islam. Dosa satu kali meninggalkan sholat asar sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Dosa satu kali meninggalkan sholat maghrib sama dengan dosa berzina dengan ibunya, dan lain sebagainya itu. Semoga kita diberikan kekuatan iman untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat, karena sholat itu adalah sangat penting. Terus bagaimana? Saya kemarin tidak sholat ini tidak apa-apa. Yang penting kedepannya jangan sampai kita ketinggalan. Apakah Allah akan mengampuni dosanya? Allah itu Maha Pengampun. Jika ada hambanya yang mohon ampun, insya Allah akan diampuni oleh Allah, asalkan mohon ampunnya, bertaubatnya dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan menjadikan kita nanti keluarga besar umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya Allah.
Oke, lanjut saja. Beberapa permasalahan adalah bagaimana jika saya dalam perjalanan, bagaimana cara sholatnya. Nah, kita mengenal dalam Islam itu tidak mempersulit hambanya. Semuanya ada caranya. Nah, contoh ketika kita dalam perjalanan yang seperti apa? Dalam perjalanan untuk beribadah, masuk kerja juga ibadah. Asalkan bukan dalam perjalanan untuk maksiat, misalkan katanya nyolong, misalkan perjalanan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi asalkan kita ibadah nih, termasuk kerja itu juga ibadah. Nanti kita kerja, sebelum berangkat kerja diniati ibadah. Nah, itu juga ibadah. Ketika dalam perjalanan kita mungkin tidak bisa berhenti setiap saat, setiap waktu sholat. Maka dalam Islam juga ada yang namanya sholat jamak. Sholat jamak itu dikerjakan di waktu yang lain. Contoh yang pertama sholat duhur dan sholat asar. Nah, antara waktu duhur dan waktu asar, ketika waktu duhur kita belum bisa, misalkan belum ada rest area atau di tol ya, belum ketemu rest area, padahal waktu duhur sudah hampir habis, maka kita langsung niat sholat duhur dijamak dengan asar. Hanya itu, simple. Kita kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pokoknya niat sholat duhur dijamak dengan asar. Atau maghrib, ada waktu maghrib dikerjakan, tidak ketemu tempat sholat, maka kita bisa meletakkannya atau mengumpulkannya di waktu sholat isya. Niat ingsun sholat maghrib tak jamak, dijamak dengan isya. Nah, ada dua macam jamak. Yang pertama jamak takdim, yaitu di awal. Kita mau perjalanan jauh, ini sudah waktu sholat duhur ini, saya khawatir nanti asar tidak bisa berhenti. Nah, akhirnya sekalian saja sholat duhur sama sholat asar. Takutnya nanti sholat asar tidak menemukan tempat sholat, tidak menemukan musola. Nah, itu namanya jamaknya di awal waktu. Mengerjakan sholat duhur dan sholat asar di waktu sholat duhur, di waktu awal, yaitu sholat takdim. Atau mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, di awal waktu. Nah, saya jamak dulu ya, kosornya sebentar. Yang kedua jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat duhur dan sholat asar di waktu asar. Karena karena tidak menemukan tempat sholat, waktu duhur sudah habis, maka langsung niat. Tapi niatnya di awal, walaupun akhir ya di awal. Nanti ini tidak ketemu sholat, langsung niat itu sholat duhur, nanti saya jamak di waktu asar atau jamak takhir. Islam itu mudah. Kalau kita tidak bisa niat bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, Gusti Allah pun ngerti kok. Nah, sholat maghrib di waktu isya, niat itu sholat maghrib di waktu isya atau jamak takhir, pun gitu saja. Nah, sedangkan untuk ini, untuk qashar ya. Nah, qashar itu diringkes. Tapi kan yang bisa diringkes itu hanya yang 4 rakaat. Contoh sholat jamak takdim itu di awal ya. Berarti sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Saya ringkes jadi 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar. Nah, atau maghrib, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya atau jamak takhir. Nah, yang bisa dikosor, diringkas itu isyanya. Maghrib tidak bisa karena syaratnya adalah yang 4 rakaat. Nah, tapi beberapa ulama berpendapat
sholat qashar itu ketika kita dalam perjalanan jauh ya, kayak saya misalkan ke Jakarta, saya naik truk misalkan 2 hari, terus di Jakartanya 2 hari. Biasanya berlakunya itu hanya 4 hari dispensasi ini untuk meringkas ini. Setelah 4 hari, maka boleh dijamak saja tanpa dikosor. Tetap sholat, jangan sampai nggak sholat dalam perjalanan ya. Sing salah itu sing nggak sholat. Nah, dijamak saja tanpa dikosor. Kalau bapak-bapak misalkan, mohon maaf, misalkan kerjanya di jalan ya, supir misalkan, maka amannya mending dijamak saja tanpa dikosor atau di jamak sampurna namanya, full 4 rakaat tidak dikosor. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya misalkan ya, untuk yang atas ini tanpa dikosor, usolli, ini contoh niat sholatnya zuhur dan asar ya, dijamak di awal, jamak takdim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, karena tanpa dikosor ya, arba'a raka'atin majmu'an dikumpulkan ma'al asri, bersama dengan sholat asar, takdimi, jam'an takdimi, adaan lillahi ta'ala. Jadi niat insun sholat duhur 4 rakaat majmu'an digabungkan, majmu'an itu digabungkan ma'al asri dengan sholat asar, jamak takdim dikerjakan di awal waktu, di waktu duhur, adaan lillahi ta'ala. Ini niatnya. Atau kalau dikosor, usolli fardhu zuhri rakaataini, 2 rakaat karena dikosor, majmu'an bil asri dikumpulkan, digabungkan dengan asar, jam'an taqdimi kosron. Kosron itu disingkat, diperpendek tadi, diringkas, lillahi ta'ala. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA atau bisa pakai voice note ya. Kalau nulisnya susah, di voice note aja enggak apa-apa. Insya Allah saya jawab sebisanya. Oke, saya kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ini, sama-sama belajar. Monggo ditoto lagi ibadahnya, karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholat kita sempurna, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti. Tapi jika kita sholat kita masih bolong-bolong, wah, ini amalan yang lain ini juga biasanya bolong-bolong. Jadi kita tata lagi sholatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.